Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya berjumpa kembali bersama saya Suci Nisa dalam Sapa Jambi. Saudara, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Bapak Wali Kota Jambi. Salam hormat Bapak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Alhamdulillah. Suci, apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Tentunya pada Sapa Jambi pagi hari ini kita akan membahas berbagai program unggulan pemerintah Kota Jambi di masa kepemimpinan Bapak Maulana. Dan kita ketahui pemerintah Kota Jambi saat ini tengah gencar-gencarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi kreatif maupun pembangunan yang ada di Kota Jambi. Dan ini termasuk dan terangkum dalam 11 program unggulan pemerintah Kota Jambi. Untuk lebih lengkapnya kita akan membahas dengan Bapak Maulana. Tapi sebelumnya ingin bertanya dulu Pak, bagaimana kegiatan Bapak setelah menjabat sebagai Wali Kota Jambi ini Pak? Ya, Alhamdulillah setelah 7 bulan ya menjabat Wali Kota Jambi. Dulu saya berpikir kampanye itu sibuk gitu. Ternyata jadi wali kota jauh lebih sibuk. Jauh lebih sibuk ya. Apalagi ketika menjabat Wali Kota Jambi, berbagai hal apalagi menyasar ke kasus geng motor yang lagi meningkat-meningkatnya. Banyak hal ya, termasuk ke masalah-masalah perkotaan secara umum. Dan banjir, masalah tentunya sampah akan kita bahas dalam 11 program unggulan pemerintah Kota Jambi. Dan pemerintah Kota Jambi ini saat ini kan mempunyai program Kampung Bahagia Pak. Ini salah satu dari 11 ini yang menjadi unggulan. Kalau boleh tahu Pak, apa sih Kampung Bahagia ini Pak? Ya, Kampung Bahagia itu adalah salah satu dari 11 program unggulan yang fokusnya community based development atau pembangunan berbasis komunitas, di mana warga yang terkecil adalah RT, jika mulai dengan pemilihan RT serentak, kemudian dilantik serentak. Nah, RT ini kemudian membentuk Pokja Bahagia di dalam setiap kawasan itu. Ada perwakilan perempuan, ada perwakilan pemuda, ada tokoh agama atau tokoh adat, dan 2 pengurus RT. Itulah yang disebut dengan Pokja Bahagia sebagai representasi komunitas masyarakat. Kemudian diawali dengan proses musyawarah untuk menentukan program prioritas apa yang akan dilakukan secara bertahap di tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima. Nah, kemudian dari situ Pokja Bahagia ini membuka nomor rekening. Maka program Kampung Bahagia siap digulirkan setelah proposalnya disetujui sampai ke RAB kegiatannya. Kemudian dananya dikirim ke Pokja Bahagia, barulah di situ berbasis gotong royong, warga masyarakat bersatu padu membangun kampungnya. Ada daerah yang prioritasnya memang di RT-nya drainasenya buntu, maka membangun drainase. Ada yang wah jalan setapaknya ke masjid belum bagus, dia bangun itu. Ada yang kami butuh pos yandu, butuh pos tamrin dan sebagainya. Jadi semua itu bermula dari musyawarah di tingkat RT dan kebutuhannya ditentukan oleh mereka sendiri. Mana yang menjadi prioritas? Iya, betul. Kami ada fasilitator, ada tim yang mengawal prosesnya sampai dengan RAB-nya dikawal oleh OPD terkait. Jadi Kampung Bahagia ini sebetulnya konsep pembangunan berbasis masyarakat gotong royong dengan pembiayaan yang kita siapkan dari pemerintah. Di setiap RT-nya kita alokasikan maksimal 100 juta. 100 juta untuk satu RT, satu Pak? RT. Dan di tahun ini kita sudah meluncing untuk uji coba proses pembelajaran bagi RT-RT yang lain. Itu sebanyak 67 RT. 67 RT. Dan sudah berjalan. Saya sudah turun ke gotong royong di beberapa di titik-titik. Berarti Bapak langsung juga turun memantau ya? Melihat dan melihat seperti apa? Iya, saat ini 44 RT sudah siap. Proposalnya sudah diterima, RAB-nya sudah disetujui, dananya sudah ditransfer. Nah, yang lain sedang berproses penyusunan RAB dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai semua 67 RT selesai jalan, maka RT-RT yang lain bisa belajar. Karena kita ingin di tahun depan semuanya sudah masif, perwalnya sudah dipahami, tata kelolanya sudah dijalankan, monitoring evaluasinya sudah dijalankan. Nah,
Ini kan tadi Bapak mengatakan ada 67 RT yang sudah menerima manfaat program Kampung Bahagia ini. Lantas bagaimana sih Pak menjadi kriteria penerima manfaat Kampung Bahagia ini Pak? Ya, jadi Kampung Bahagia itu semuanya semua RT. Nggak ada kriterianya. 67 ini sudah hanya semua uji coba. Uji coba. Kalau keseluruhan RT kita ada 1650. Jadi tahun depan ini bersaing atau bertahap atau gimana Pak? Iya, tahun ini hanya untuk pembelajaran. Uji coba, menguji kehandalan dari proses tata kelolanya melalui perwal yang ada, kemudian sambil belajar. RT-RT yang lain belajar, sudah paham, maka tahun depan akan masif. Lebih banyak lagi RT-RT, semuanya kita akan coba, hanya kita buat gelombang-gelombang. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun ke depan kita harapkan semua RT yang ada di Kota Jambi itu bahagia semua, menjadi kampung bahagia. Karena memang pembangunan itu kalau berbasis gotong royong begini, satu proses pembangunannya betul sesuai kebutuhan, jadi tepat sasaran karena dimusyawarahkan. Yang kedua, dengan gotong royong itu sebetulnya hasilnya yang dicapai lebih dari anggaran yang kita siapkan. Karena ada gotong royong tenaga, ada snack, ada makanan dan sebagainya. Kemudian prosesnya karena dilakukan oleh masyarakat sendiri, hasil pembangunannya kan dijaga waktu dia ikut bangun kan, tidak mungkin asal-asalan bangunnya, dan tidak mungkin juga gampang dirusak, misalnya dicoret-coret dan lain-lain, karena merasa mereka ikut terlibat. Gitu. Iya. Tapi kita ketahui bersama Pak Wali Kota Maulana ini merupakan wakil wali kota di pemerintahan sebelumnya, dan itu sudah sangat paham sekali tata kota apapun yang dibutuhkan oleh pemerintahan Kota Jambi ini. Namun yang uniknya di Kampung Bahagia ini harus dimulai dari RT, padahal untuk membangun itu sangat gampang sekali Pak ya. Biasanya di kota-kota besar itu akan dibangun dari atas dulu. Tapi uniknya Pak Maulana ini membangun ibaratnya kita dari keluarga kecil dulu ya Pak. Sedang Pak Maulana ini membangun dari RT dulu. Kenapa seperti itu Pak? Apa yang menjadi perbedaan dengan daerah-daerah besar lainnya? Ya, untuk kebutuhan yang sifatnya di lingkungan, yang paling tahu mereka. Kemudian yang kedua, nilai-nilai gotong royong ini di beberapa kota hampir di seluruh dunia. Dengan era digital sekarang, silaturahmi, gotong royong dengan tetangga itu sudah tidak ada. Maka dengan konsep ini tidak hanya mendapatkan aspek pembangunan fisik, tetapi juga aspek pembangunan kultural. Berarti yang lama-lama dulu mungkin orang sekarang sibuk kerja, jadi tidak sering-sering silaturahmi dengan tetangga ya Pak. Dengan adanya program Kampung Bahagia ini jadi terintegrasi semua, baik remaja, dewasa maupun lansia ya. Betul, jadi semuanya ikut terlibat dan membangun kultural kebersamaan yang di perkotaan hampir di seluruh dunia sudah mulai terkikis. Bahkan mungkin aneh ada orang membangun berbasis gotong royong gitu ya. Nah ini yang harus kita angkat lagi secara kultural, bahwa kebersamaan itu penting dalam menjaga kampungnya, membuat bahagia warga di kampung itu, semua punya tanggung jawab yang sama. Nah, lantas apa saja Pak yang boleh dilakukan masyarakat yang mendapat program Kampung Bahagia ini Pak? Ya, prinsipnya di dalam perwal itu memberikan kaidah-kaidah secara umum, misalnya infrastruktur lingkungan, bisa juga yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat, kemasyarakatan, bisa juga tempat-tempat fasilitas umum, ibadah dan lain-lain. Prinsipnya apapun itu yang penting ada kesepakatan dalam musyawarah di tingkat RT. Jadi membiasakan membuat perencanaan dan bermusyawarah. Mana yang diputuskan, maka setiap RT berbeda-beda tergantung hasil musyawarah dan kebutuhannya. Dan itulah sebetulnya ruh dari Kampung Bahagia ini, membangun berbasis kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan, tapi memang kebutuhan dari bawah. Kita bisa bayangkan kalau sudah masif ya 1650 RT melalui proses pembangunan ini, maka diharapkan ke depan dari aspek infrastruktur lingkungan, tata kelola sampah, aspek-aspek olahraga di tingkat komunitas ya, untuk mencegah kenakalan remaja, ini semua akan mulai kita susun dari awal pertama ini sampai ke depan. Maka semua kondisi di kampung-kampung, di RT-RT akan bahagia insya Allah. Iya.
Nah, tapi setiap program itu pasti ada dinas atau pendamping yang mengawasi, Pak. Kalau boleh tahu untuk khusus program Kampung Bahagia ini siapa yang mengawasi atau mendampingi, Pak? Iya, beberapa dinas, beberapa OPD, tapi leading sektornya tentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Perempuan dan Anak. Tapi di situ juga ada Dinas Pekerjaan Umum mengenai RAB-nya misalnya, konsultan teknisnya. Ada dinas-dinas yang lain, pemukiman, ada juga dinas kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, ada dinas koperasi UMKM. Jadi hampir semua dinas terlibat sesuai dengan tema pembangunan yang akan dilakukan. Itu prinsipnya kita ingin masyarakat di depan, fasilitatornya ada dari tim fasilitator yang memang kita tunjuk, dan kemudian juga bekerja sama dengan OPD yang lain. Berarti ini lebih memudahkan dinas-dinas terkait untuk membangun Jambi ya Pak, dimulai dari RT ini lewat program Kampung Bahagia. Lantas seperti apa? Kita kan ingin mengetahui sejauh program ini berjalan, partisipasi masyarakat mendukung program ini seperti apa Pak? Ya, sangat antusias sekali. Saya pada saat meluncing pertama itu gotong royong di beberapa RT, kami monitor, saya gotong royong bersama OPD TNI Polri di Danau Sipin. Masyarakat menyiapkan diri di semua RT dan waktu itu bisa berdialog langsung secara Zoom. Antusias masyarakat, emak-emak ikut, anak-anak mudanya ikut, itu semua menunjukkan bahwa memang mereka sebenarnya di samping ngumpul-ngumpul itu kan harus ada tujuannya. Nah, Kampung Bahagia ini ngumpul silaturahmi dan ada tujuan. Biasanya nggak ada arah, nggak ada arah. tapi ini ada yang uangnya kita bangun apa? Bangun apa? Dan setelah itu juga saya turun langsung proses pengecoran drainase waktu itu, saya melihat langsung. Memang di komponen Kampung Bahagia ini berbelanja bahan bangunannya diprioritaskan di wilayahnya, toko-tokonya. Kemudian juga boleh tukang yang profesionalnya untuk kalau pekerjaan-pekerjaan itu membutuhkan skill khusus boleh, tapi diprioritaskan warga di situ yang jadi tukang, diberikan. Berarti ini saling membantu supaya ekonomi juga bergerak di tingkat ekonomi berkembang, masyarakat terbantu, bahkan pedagang-pedagang setempat UMKM juga turut berkembang. Nah, seberapa besar keoptimisan Bapak dengan program Kampung Bahagia ini, apalagi 5 tahun ke depan akan berjalan? Ya, jadi di tahun pertama ini kan kita dimulai dari penyusunan regulasi, diskusi dengan para akademisi, dengan kelompok-kelompok masyarakat pemerhati pembangunan yang berbasis komunitas. Itu semua sudah berjalan sejak bulan Februari kami dilantik. Kami menyusun terus, ada perwalnya, sampai juga ada perubahan bagaimana cara penganggarannya, yaitu swaklola tingkat 4 di mana dananya bisa ditransfer langsung ke Pokja Bahagia. Ini semua sudah mengalami proses pembicaraan yang panjang. Kemudian lahirlah Perwal nomor 36 yang terbaru mengenai Kampung Bahagia ini yang sekarang sedang dijalankan. Nah, setelah proses nanti 67 jalan semua, di akhir kita akan ketemu lagi. Kita minta pandangan juga akademisi, minta pandangan juga para ketua RT yang menjalankan program maupun yang tidak menjalankan program untuk persiapan pelaksanaan tahun depan masif semua 1.650 RT. Nah, kenapa ini kita mulai dari 67? Karena pentingnya satu program itu disusun secara baik, monitoring evaluasinya, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu disempurnakan bisa kita sempurnakan. Nah, tahun depan setelah prosesnya disempurna, mendekati kesempurnaan, ya kita bisa masifkan semua bisa. Tapi kan yang namanya program itu pasti ada anggaran ya Pak. Anggaran ini pasti ada pengawasan. Lantas ada dasar hukumnya nggak Pak? Ya, di dalam payung hukum kita melalui Perwal 36 tahun 2025 itu sudah dijelaskan petunjuk teknisnya, mulai pembukaan rekening Pokja Bahagia, dana dari bendahara daerah ditransfer ke sana, proses pembelanjaannya pun diatur, e-katalog, kemudian proses pengeluarannya semuanya transparan berdasarkan musyawarah, ada fasilitator yang mengawasi. Itulah yang membuat Perwal ini cukup lama digodoknya supaya proses pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan
rule aturan yang berlaku. Baik, sangat menarik sekali program Kampung Bahagia ini. Tapi ini hanya satu dari 11 program unggulan, dan tentunya kita akan membahas berbagai program lainnya. Namun kita tahan dulu sebentar Pak, karena kita akan break dulu sejenak, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi dalam Sapa Jambi.